Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir. Zada ma zada." Siapa yang belajar sebagian ilmu dari ilmu pemberintangan, ya maka dia telah belajar sebagian dari ilmu sihir. Ya, semakin dia belajar ilmu perbintangan, maka semakin tambah ilmu sihirnya. Semakin tambah ilmu sihirnya. Kita bicara sekarang hadis yang kedua. Sini juga Nabi menamakan sesuatu sihir dengan makna istilahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir. Zada ma zada." Ya. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang belajar ilmu nujum, sebagian ilmu perbintangan, maka dia telah belajar ilmu sihir. Sebagian ilmu sihir. Semakin bertambah, semakin belajar, semakin parah sihirnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu perbintangan dibagi menjadi dua. Ada yang namanya ilmu ta'thir, namanya ilmu tasyir. Ilmu ta'thir yaitu meyakini bahwa gerakan bintang atau munculnya bintang mempengaruhi kejadian di dunia. Kejadian di dunia. Ya, ini sampai ini termasuk pemikiran sebagian falasifah. Falasifah menganggap bahwasanya planet-planet, bintang-bintang mereka memiliki kemampuan, sampai ada buku ditulis oleh sebagian ulama falasifah, Mukhatabatun Nujum, berbicara dengan bintang-bintang. Ini adalah kesyirikan yang sudah lama, ya, di mana banyak orang menyembah bintang-bintang karena mereka mikir bintang-bintang ditempati oleh arwah, ruh-ruh yang hebat. Bintang ini ada ruhnya, bintang ini ada ruhnya, planet ini ada ruhnya. Sehingga mereka sampai menulis buku terpengaruh dengan ilmu filsafat tentang Mukhatabatun Nujum, ya, bagaimana berbicara dengan bintang, ya. Adapun ilmu tasyir yaitu ilmu mengenal posisi bintang, posisi atau munculnya bintang, untuk mempermudah perjalanan, mengetahui arah perjalanan. Nah, ini bintang, dan kita tahu bahwasanya bintang itu punya 3 fungsi. Ya, kalau ini boleh tentunya, ini berboleh, kalau ini tidak boleh. Ini yang Nabi SAW sebut dengan sihir. Sihir tetapi secara bahasa. Ya. Karena ketika seorang belajar ilmu perbintangan kemudian mengkaitkan dengan kejadian, ini pada hasilnya adalah ilmu perdukunan. Dia sama seperti tadi seperti at-tarq yang sudah kita bahas tadi di atas, seperti at-tarq yang garis-garis tadi, garis-garis di tanah, itu juga termasuk ilmu, termasuk perdukunan. Dia syirik akbar, tapi dari sisi lain, bukan sihir secara istilah, perdukunan. Ya. Jadi kalau orang belajar ilmu bintang, ilmu ta'thir untuk mengetahui bahwasanya bintang ini punya pengaruh ini, kalau bintang ini muncul punya pengaruh ini, maka itulah disebut dengan, kata Nabi,
faqad iktabasha syu'batan minas sihir. Berarti dia telah belajar bagian daripada ilmu sihir. Maksudnya ilmu perdukunan, ilmu perbintangan yang sama dengan ilmu ramalan, ilmu perdukunan. Dia adalah sihir dari sisi bahasa. Karena kalau sihir dari sisi istilah itu maksudnya buat buhul-buhul, mantra-mantra, jampi-jampi itu baru sihir secara istilah. Ini hanyalah sihir secara perdukunan, meskipun ini juga perdukunan itu syirik akbar. Tapi bukan secara istilah. Jadi saya katakan tadi ini tidak boleh, tapi dia sihir secara bahasa. Adapun kalau belajar ilmu perbintangan untuk mengenal arah, maka ini diperbolehkan. Sebagian disebutkan bintang itu ada 3 fungsinya. Ya, di antaranya adalah untuk menghiasi langit-langit. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Yang kedua untuk melempar setan-setan, ya. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan yang ketiga adalah untuk sebagai tanda agar mereka bisa melakukan perjalanan dengan melihat arah melalui bintang-bintang. Jadi bintang itu ada 3 fungsinya. 3 fungsi bintang dalam Al-Quran disebutkan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Pertama, hiasan langit. Yang ada bintang langit begitu indah. Kita mengatakan ma ajmalas sama'. Begitu indahnya langit. Banyak bintang-bintang. Kalau cuma gelap doang kurang indah, tapi ada bintang-bintang menjadikan langit tersebut menjadi indah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang, bimasabih. Kemudian yang kedua, wa ja'alna rujuman lisyayatin. Pelempar setan. Setan yang ingin mencuri berita dari langit dilempar oleh bintang. Bukan bintangnya lepas semua, artinya percikan dari bintang tersebut, ya. Syihabun mubin, yaitu percikan. Mungkin dia tidak lihat, tapi sebenarnya karena terlalu kecil, tapi setan ketika ingin ini maka ada percikan dari bintang tersebut menghajarnya, ya. Dan yang ketiga adalah ini. Ketiga, kata Allah wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Hum yahtadun. Dengan bintang mereka dapat petunjuk perjalanan. Inilah yang ketiga, ini yang namanya ilmu tasyir, dan ini diperbolehkan. Jadi diperbolehkan. Kata Nabi, zada ma zada. Semakin dia memperdalam ilmu perbintangan untuk perdukunan, maka semakin dalam ilmu sihirnya, semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah suatu hal yang lama dari zaman dahulu, keyakinan sebagian orang-orang kuno termasuk orang-orang filsafat, meyakini benda-benda langit adalah benda-benda yang hebat. Ya, bosnya di langit, di bintang-bintang ditempati oleh arwah-arwah yang hebat, yang gerakan mereka mengisyaratkan akan adanya kejadian di alam di dunia. Maka sampai ada pembahasan mukhatabatun nujum, itu bagaimana berbicara dengan bintang-bintang. Ini semua adalah kekonyolan, karena bintang-bintang adalah makhluk sebagaimana rembulan, sebagaimana matahari, tidak memiliki kehendak. Mereka berjalan dengan perjalanan yang teratur, tidak berubah dalam setiap tahunnya. Setiap tahunnya bintang-bintang itu gerakannya begitu saja. Sebagaimana rembulan, matahari setiap tahunnya begitu saja, tidak berubah. Allah sengaja membuat gerakan mereka begitu saja, selalu begitu, dengan siklus tertentu, dan dengan siklus itu kita bisa punya ilmu, makanya bisa menentukan waktu, bisa menentukan bulan, ya, bisa menentukan tahun. Itu semua dari gerakan rembulan dan gerakan matahari. Kata Allah, lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dengan adanya gerakan matahari rembulan, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian mengetahui bagaimana perhitungan dan juga tahun-tahun dan yang lainnya, ya. Jadi sesuatu aneh, sesuatu yang gerakannya konstan begitu terus dengan siklus tertentu dianggap malah sebagai punya pengaruh terhadap alam semesta, ini adalah kekonyolan.